Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Binem yang berbahagia, kita ketemu lagi nih, Pak Azam. Sehat nggak Pak Azam? Alhamdulillah sehat Mas. Oke, Alhamdulillah. kita tos dulu Pak Azam. Oke, tos dulu. Ya, sahabat Binem, jadi ini episode spesial karena khususan. Jadi baju kita merah putih. Oh iya, merah putih kita. Ini kita nggak sengaja merah putih, tapi emang jiwa kita merah putih. Udah kita bilang di podcast yang lalu itu jiwa kita merah putih. Iya Pak Azam. Nah, masih menyangkut soal nasionalisme merah putih Pak Azam. Kita masih penasaran soal kasusnya Brain Drain kemarin. Ya. Yang belum selesai sebenarnya karena itu isu yang menarik karena ini Agustus tepat banget. Jadi menyambut Hari Kemerdekaan RI, kita mau uji kembali nih nasionalisme kita gitu. Nah, saya mau deliver ke sahabat Binom seperti apa sebenarnya dampak-dampak yang akan terjadi di negara lain, bagi kita sendiri. Nah, itu yang akan kita discuss pada hari ini. Oke Pak Azam, di awal saya pengen dapat gambaran Pak Azam ini kemarin kalau kita rewind kembali, sahabat Binom sebelumnya adalah banyak orang yang tidak mau kembali setelah dia kuliah di sana. Nah, tapi tidak kembalinya kan kemarin ada push factor, pull factor. Nah, ini sebenarnya setelah tidak kembali, apa dampaknya buat kita, dampaknya buat negara lain. Tapi mungkin buat negara lain seperti apa nih Pak Azam? Ya, oke. Makasih Mas Fatir. Kemarin kita sudah sempat singgung ya, dampaknya buat kita apa ya? Kita seperti kita bilang kemarin ini kan human capital flight, kira-kira gitu bahasanya ya. Human capital flight artinya apa ya? Resource kita pergi keluar. Artinya kesempatan membangun negeri hilang, kesempatan mendapatkan GDP hilang, kesempatan mendapatkan pajak dan sebagainya semuanya serba hilang lah kira-kira gitu ya. Sementara kalau kembali itu akan dapat semua itu. Meskipun kemarin ditanyakan Mas Fatir, tapi kan kalau kerja di multinasional gimana gitu kalau nggak salah ya. Ya nggak apa-apa, mereka untung besar karena nggak usah nyekolahin tapi dapat. Tapi tetap untuk kita juga ada karena MNC juga membangun negeri kita, mereka juga bayar pajak, kita juga bayar pajak. Uang yang kita terima kemudian diinvestkan dalam untuk apapun itu, untuk apa makan, untuk membangun, untuk sekolah, untuk kesehatan itu kembalinya ke kita. Jadi multiplier-nya besar. Nah, kemudian kalau orang memutuskan nggak pulang gimana? Ya kalau nggak pulang ya sana untung gede lah. Gitu ya. Minggu lalu kita sempat Mas Baita rasanya sempat tanya kenapa Pak Azam nggak di luar negeri gitu ya. Kita itu sekolah SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya sampai segala macam yang bayarin negara itu uang rakyat itu. Terus kalau udah jadi selesai, yang panen orang lain gitu. Jadi kan enak banget mereka ya, panennya enak sekali. Nah, rasanya kita kemarin juga sempat kita singgung. Kenapa di tahun 2000-an awal itu negara-negara maju, terutama di Eropa dengan Amerika itu membuka green card. Utamanya green card untuk bidang-bidang komputasi. Kenapa? Karena pada waktu itu kan boom komputer luar biasa. Keperluan tentang ahli IT itu luar biasa. Sementara supply dari dalam negeri nggak memenuhi syarat, kurang gitu ya. Gimana cara yang paling gampang? Ya impor dari negara lain. Makanya India waktu itu menjadi makin hebat karena sekolah komputer itu India salah satu yang paling paling jadi rujukan kira-kira gitu ya. Orangnya banyak, jumlah penduduknya besar gitu. Cina juga sama. Akhirnya mereka dikasih kesempatan untuk masuk ke sana. Apa untungnya buat orang negara-negara maju yang dituju itu? Yang pertama nggak usah nyekolahin repot-repot, nggak usah bayar repot-repot. Yang bayar dari negara yang ngirim begitu jadi yang panen mereka. Kembali ke fungsi Y sama dengan A dikalikan kapital pangkat alfa, labor pangkat beta. Dia langsung dapat labor yang bagus itu. Padahal fungsi produksi Y sama dengan A kali kapital pangkat alfa, labor pangkat beta. Nah, labor pangkat beta itu mereka langsung berperan tanpa harus kerja. Itu yang seketika, gitu ya. Pertama itu. Yang kedua, begitu labornya itu mereka dapat yang bagus, efisiensinya tinggi, kemudian inovasinya tinggi, semua produk hasilnya mereka produknya tinggi, Y-nya mereka tinggi sekali. Begitunya tinggi, mereka tinggal di sana, spending di sana, gitu ya. Apapun invest di sana, nabung di sana, dapat semua mereka semua. Gitu. Habis itu kalau mereka apapun itu nyekolahin anak lah, bayar kesehatan lah, asuransi lah, gitu ya, beli rumah apapun di sana, dapat semua itu, banyak sekali. Jadi keuntungan negara maju luar biasa. Belum lagi kalau mereka tenaga-tenaga hebat, tenaga terdidik, gitu ya, semua paten, temuan apapun kan tinggalnya di sana. Gitu. Kalau nanti mereka punya inovasi, bikin program tertentu, bikin apps tertentu, apapun namanya, bikin inovasi tertentu, yang dapat mereka semua. Gitu. Ada satu foto menarik waktu itu Pak Azam di Olimpiade Matematika Amerika. Finally we beat China. Karena selama ini Olimpiade itu juaranya Cina terus kan. Umumnya. Tapi orang Cina juga. Sipit juga.
Jadi finally we beat China. Oh, gitu juga. Iya, pokoknya saya gini, ada cerita menarik Mas. Waktu saya tinggal di Jerman, ya 6 bulan saya awalnya di kota Potsdam ya. Kota Potsdam kota yang indah, di situ penuh dengan istana-istana kayak Hollywood lah gitu ya. Di situ saya tinggal serumah sama orang dari Montana. Montana, jadi namanya Karl Hummel, saya sebut namanya orang dari Montana, kita ngobrol segala macam gitu ya. Dia tahu sekali, pokoknya kalau untuk urusan apa namanya matematika, fisika, modeling komputer segala macam itu pokoknya Asia number one lah, udah nggak ada yang bisa ngalahin orang Asia lah gitu ya. Nah, jadi dia puji-puji kita gitu, saya senang juga dipuji-puji gitu, kita berarti mereka menghormati kita lah gitu ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Untungnya katanya dunia hanya butuh sedikit ahli matematika. Yang dibutuhkan yang pintar ngomong. Lagi-lagi yang menang mereka lagi. Jadi kalau bagus-bagus akhirnya finally Amerika beat China. Tapi yang beat orang Asia juga. Jangan-jangan orang Cina juga. Nah, kalau orang mereka yang datang ke kita branding juga nggak itu? Branding juga sama. Branding juga Mas. Kan branding itu kan perpindahan ini ya. Perpindahan apa namanya orang ya, ahli ya. Sama lah dengan yang kemarin kita ngomongin kan analoginya seperti apa namanya capital flight ya, gitu ya. Apakah kalau mereka tanam di kita ya sama aja itu capital juga perpindahan capital juga. Ini human capital perpindahan juga. Tapi ada ciri yang berbeda yang menarik sekali Mas. Kalau orang dari negara berkembang dari kita negara berkembang pergi negara maju itu yang pergi pasti the best Mas. Orang-orang yang the best. Kalau nggak the best, orang-orang level bawah yang orang sana udah nggak mau. Gitu ya. Ya kita tahu lah gitu. Apa istilahnya itu low skill workers pindah ke sana dapat bekerja di sana dengan gaji yang dalam tanda petik mohon maaf mungkin ala kadarnya gitu ya. Tapi memang orang sana udah nggak mau. Jadi mereka minta kita. Atau kalau orang kita yang pintar ke sana itu pasti hebat banget. Gitu ya. Orang hebat itu. Orang mediocre nggak akan bisa lah masuk ke sana. Kira-kira gitu ya. Pokoknya harus punya skill khusus yang memang itu dibutuhkan oleh mereka. Berbeda Mas dengan orang negara maju ke kita. Nah, saya nggak tahu Mas Basir bisa bayangin nggak orang lulusan terbaik Harvard gitu. Misalkan ya, terbayang nggak mereka pergi ke Indonesia kerja di Indonesia? Nggak mau. Masuk. Jadi yang kerja kita apa? Kalau dulu Pak, saya kan pernah di MNC ya. Jadi KW1 ke Amerika, KW2 ke Eropa, KW3 ke Asia, KW4 Asia Tenggara, KW5 ke Afrika. Jadi dulu rupanya begitu. Kalau saya selalu diskusi waktu saya diskusi dengan teman-teman dulu ya, waktu di Eropa kan 6 tahun di sana kita sering diskusikan the best talent dari Princeton lah, dari Harvard, dari MIT, dari Oxford, dari Cambridge nggak pernah mau. Pasti yang terbaik itu larinya kemana? Ke New York Stock Exchange, gitu ya, London Stock Exchange, kira-kira gitulah. Silicon Valley yang gitu-gitu, itu top talent itu larinya ke situ. Kalau ekonomi itu pasti Stock Exchange itu, itu first class itu. Kalau second class itu larinya ke Bank Dunia, lembaga-lembaga internasional, gitu kira-kira gitu ya. Di negaranya sana, gitu loh. Kalau enggak ke pemerintahan, gitu ya. Gitu. Yang KW4, KW5 yang dikirim ke Indonesia itu. Tapi digajinya lebih tinggi. Nah, itu menariknya lagi Mas. Jadi kadang-kadang kita itu lucu ya. Saya ini karena ngomongin gini jadi agak sensitif saya. Pernah punya pengalaman soalnya. Jadi kan ada aturan di kita itu ya. Ada aturan namanya national consultant. Itu ada gajinya sekian standarnya. Ada international consultant gajinya ada standarnya. Yang lucu itu national consultant itu warga negara Indonesia. Internasional itu warga negara asing gitu. Jadi kita sendiri mendiferensiat, membuat pembedaan nasional dan internasional itu karena warga negaraan, bukan karena kapasiti, bukan karena pintaran. Ada kejadian lucu kan? Saya pulang dari Jerman kan tahun 2005 ya. Nah, waktu itu segera mau dikontrak oleh lembaga asing, gitu ya, untuk membantu mereka. Nah kebetulan yang menjadi counterpart saya international consultant itu saya kenal, gitu, karena sama-sama di sana, gitu. Dia master, saya doktor gitu. Kualitinya segala macam kita tahu lah. Di sana kita tahu lah, masing-masing saling tahu. Kawan saya itu juga nggak enak tahu gaji saya juga nggak enak tahu gajinya dia. Saya tanya gini-gini, saya nggak mau gitu. Ya karena kamu statusnya lokal consultant, ini statusnya international consultant. Ada standar begitu. Aduh, saya bilang jadi bahkan kita sendiri yang memprogramkan model begitu ya. Kalau 2000 itu 2005 lah, saya baru pulang 2005. Mudah-mudahan sekarang udah berubah, tapi saya nggak tahu lagi, nggak mau pusing lagi saya. Gitu. Karena saya ingat kejadian Pak, dulu saya sempat di MNC ya, di MNC kemudian 2010 itu dapat offering ke Qatar, gitu. Nah tapi teman yang berangkat ke Qatar
Saya pikir gajinya bagus, enggak. Jadi ternyata mereka untuk warga negaranya sendiri Exactly. lebih tinggi Loh, memang dibandingkan sama orang asingnya, kebalik justru. Yang betul itu begitu, Mas. Di mana-mana nomor satu kan warga sendiri. Jadi kita yang salah. Kita tuh agak bangga tuh, kita bankers gitu ya, berangkat ke sana ya. Begitu sampai sana ternyata termasuk yang los. Belum. Bener. Tapi kalau di kita sebaliknya. Karena ini mungkin dari zaman penjajahan dulu ya. Penjajahan dulu itu kan strata tertinggi nomor satu itu adalah warga negara Belanda. Gitu ya. Strata kedua itu warga kulit putih non Belanda. Strata ketiga itu warga negara asing non kulit putih. Strata keempat baru orang kita kelas bangsawan gitu. Strata kelima ya macam kita ini jadi strata kelima gitu. Jadi ya kita sendiri membuat itu. Iya. Gitu. Udah mungkin ratusan tahun ya. Dan sampai sekarang itu kayaknya nggak berubah deh. Begitu ngelihat orang kulitnya putih langsung bangga kita. Padahal jangan-jangan juga nggak ada apa-apanya. Iya. Gitu. Kalau Bapak pernah kuliah di luar jadi punya pembanding. Iya. Tapi kalau orang dalam nggak pernah punya mainnya kurang jauh gitu ya. Inferiority kompleksnya masih jalan tuh. Itu kata-kata yang bagus banget. Inferiority complex gitu, Minderheit complex. Kalau bahasa Jerman itu inferiority complex, betul sekali, Mas. Nah, yang satu lagi yang fenomena menarik adalah beberapa teman ini pada akhirnya kan ketika dia nggak mau pulang ke Indonesia, Pak, kan kena denda ya, karena suruh ganti tuh. Nggak cuma begitu, Mas. Nggak cuma begitu. Ya kan ujung-ujungnya orang kalau memang nggak berpikir mengenai masalah nasionalisme segala macam ya. Meskipun ini menjadi lucu, saya pernah bicara dengan salah satu pejabat negara gitu, pejabat tinggi negara gitu ya. Nah, kalau saya sebut namanya semua orang kenal lah. Jawabannya zaman sekarang itu nasionalisme itu nggak perlu, udah harus masuk ke dalam saku. Kenapa? Karena sekarang itu udah zaman globus, kita penduduk globus. Saya bilang, waduh lah kalau pejabat negaranya aja begini, bagaimana gitu? Bagaimana dia memikirkan kemungkinan untuk membangun negeri ini gitu ya? Nggak bisa. Nah, kembali ke situ tadi Mas, tentang itu? Ya, mendingan bayar. Iya, mendingan bayar daripada gitu pulang ya. Gitu. Kan orang mikirnya akhirnya cost benefit kan? Cek. Kalau dia tinggal di sana dengan membayar denda itu, dia mendapat lebih banyak. Kalau hitung-hitungannya bukan karena nasionalisme, bayar aja apa susahnya gitu. Langsung. Itu masih mending kalau dia yang bayar, Mas. Kalau dia yang bayar, dalam banyak kejadian, ingat nggak kejadian waktu kemarin itu tax amnesty, ingat nggak? Kasus tax amnesty itu kan orang kalau mendaftar, kalau uangnya tetap parkir di luar negeri. Ini kan beda antara capital flight dengan human capital flight kan. Yang kita omong ini human capital flight, tapi saya pengen ngambil analogi dari capital flight. Orang kita bawa uangnya lari ke Singapura, taruh di Singapura, tertahan di sana. Terus mau dilaporin dari uang apapun namanya mau dilegalkan masuk. Kalau lapor kena denda 3% kan gitu kalau nggak salah. 3% atau 2% lupa. Lapor sih nggak kena denda, tapi kan atas pengakuan itu pajak tahun berikutnya dia akan kena jadinya kan. Enggak juga Mas, kena. Kalau nggak salah begitu lapor itu dia kena denda dulu 2% atau 3% gitu. Nah, yang menjadi menarik pada waktu itu Singapura menghimbau semua uang yang sudah di Singapura daftarkan aja ke Indonesia. Nggak perlu dibawa pulang uangnya. Kalau didenda 2-3% dibayar sama pemerintah Singapura. Yang bayar pemerintah Singapura. Makanya pemerintah itu sempat komplain kan. Dianggap Singapura nggak mendukung tax amnesty. Mereka bilang, saya mendukung kok. Silahkan. Dilaporkan. Laporkan nggak? Dibayar. Kan memang nggak ada yang salah kan. Nah sama, analoginya sama. Seringkali, bayar denda ya dibayar aja. Kita bisa bayar kok. Kenapa? Jangan-jangan gaji dari perusahaan di sana 1 bulan gaji udah bisa bayar, gitu kan? Gitu. Satu yang penting kalau itu, jangan-jangan yang bayar seperti transfer main bola aja, yang bayar perusahaannya. Saya sanggup mereka. Company-nya. Kenapa? Kalau company melihat bahwa expected return yang dia dapat itu positif, lebih tinggi dibandingkan dia bayar, dia bayar lah itu. Dia bayar. Ini jadi mirip swastanisasi juga sebenarnya. Karena kalau di swasta gitu Pak, transfer itu berapa bonus yang belum dibayarkan, THR yang belum dibayarkan ya sekalian transfer di cover sama company yang mau dituju. Ini bukan hanya masalah itu Mas, kan memang kembali ke market mechanism. Jadi semua jadi market kapitalisme itu ujung-ujungnya apa? Private. Semuanya ya diprivatisasi yang dibilang Mas Fatir tadi, semua dibawa ke privat. Memang benar sekali. Itulah globalisasi dengan market mechanism itu. Suka atau tidak suka, sekarang yang terjadi begitu. Gitu. Oke. Sahabat Binom, agak ini juga ya, speechless ini ya, karena jatuhnya semua kayak dibawa ke market mechanism itu. Padahal kita butuh nasionalisme untuk bangun country ini gitu. Tapi ini kan karena kejadian sudah terlanjur terjadi gitu ya Pak Azam. Mungkin harus ada yang harus Pak Azam sampaikan ke sahabat Binom gitu. Entah nanti di saudaranya, anaknya, cucunya gitu. Kalau sudah terlanjur menjadi diaspora,
gitu. Udah terlanjur nih nggak pulang lah dari sana gitu. Kan udah kejadian kan. Apa yang kita bisa ambil Pak supaya mereka tetap berdibut kayak gitu? Kembali ke yang kita singgung di podcast kita part 1 kemarin Mas ya. Kalau orang itu dapat dana dari LPDP atau dari pemerintah Indonesia yang ada perjanjiannya dia harus pulang, ya pulanglah. Itu kan janji adalah hutang kan, kembali harus gitu. Tapi kan ada juga yang dibayar oleh orang tuanya, yang dia nyari sendiri kuliah sambil kerja, ada yang dapat beasiswa dari Jepang, dari Jerman, dari Amerika, dari Inggris, kemudian mereka pilih nggak pulang. Ya nggak ada undang-undang yang dilanggar. Nggak ada tindakan kriminal yang ada di situ, nggak ada. Orang itu hak kok. Kita penduduk globus yang tadi kita bilang itu. Terus apa gitu? Nah menurut saya gini Mas, suka atau tidak suka, kita itu kan dilahirkan di sini, gitu ya. Di dalam darah kita itu mengalir darah merah putih. Ini pas 17 Agustus kita merah putih, baju kita juga merah putih ini. Ini pas 17 Agustus merah putih, kita mengetuklah hati merah putihnya mereka, gitu. Ada nggak orang yang di luar dengan diaspora itu kemudian memberikan manfaat besar? Ada Mas, banyak sekali. Yang terjadi dengan Korea, dengan Cina, dengan Jepang, dengan India, diasporanya ada di mana-mana di seluruh dunia. Vietnam, Thailand ada sekali. Contoh yang paling sederhana apa? Yang paling sederhana, kalau kita datang kemanapun di seluruh dunia, ada itu yang namanya Chinatown. Ada yang namanya toko Asia misalkan gitu ya. Toko Asia itu yang jualan mana kalau nggak orang Vietnam, orang Cina. Dan dengan membuka toko Asia itu, dengan membuka istilahnya Chinatown tadi, itu semua produk Cina masuk itu Mas. Itu kan sama dengan membantu negeri kita untuk ekspor ke sana kan, gitu. Belum lagi pekerjanya diambil dari sana untuk segala macam pengembangan itu, kan membangun negeri itu. Gitu ya. Itu yang dari yang paling sederhana gitu ya. Terus kalau orang yang misalkan katakanlah dia menjadi eksekutif atau kemudian menjadi profesor kalau di kampus. Pengalaman saya di kampus Mas, hampir semua ahli matematika, statistika segala macam itu banyak sekali orang India. Begitu bosnya orang India, anak buahnya India semua. Kenapa? Begitu dia jadi profesor, banyak kesempatan yang terbuka untuk dia. Membuka kesempatan untuk anak negeri. Ditariklah orang-orang untuk situ. Belajarlah ilmu, belajarlah network segala macam. Suatu saat begitu tua, ada namanya kalau di Amerika itu kalau nggak salah distinguished professor namanya. Orang-orang yang distinguished professor itu ujung-ujungnya apa? Kembali ke negerinya sendiri. Jadi dari profesor negerinya sendiri, jadi profesor negara sana, bangunlah itu network. Gitu. Kalau yang di dunia inovasi, coba sejarahnya Samsung, sejarahnya LG dan sebagainya itu, kenapa? Orang dikirim keluar membangun belajar macam-macam segala macam itu. Tapi seperti yang saya pernah bilang dalam salah satu podcast, jangan kehilangan jati diri sebagai orang Jepang, jangan kehilangan jati diri sebagai orang Korea, jangan kehilangan jati diri sebagai orang Cina. Kita juga bisa sama, jangan kehilangan jati diri sebagai orang Indonesia. Pas sudah di sana punya posisi bagus macam-macam. Ya India, Silicon Valley semuanya dikontrakkan ke Mumbai. Kan gitu kan? Kita juga bisa melakukan itu. Konteksnya mau nggak kita? Jadi itu hanya bisa dilakukan kalau kedirian mereka sebagai orang Cina, sebagai seorang India, sebagai orang Korea, orang Jepang itu nggak pernah hilang. Jadi dia nggak akan pernah lupa dengan negerinya sendiri. Gitu. Nah, itu yang di kelas selalu menerangkan. Kalau kita mau belajar pengalaman negara lain, negara-negara itu perlu menjadi contoh. Dari negara miskin, negara kalah perang, menjadi negara hebat. Kita bisa nggak? Ya bisa lah, orang kita punya segalanya kok. Tapi mau nggak kita mempertahankan jadi diri sebagai orang Indonesia? Atau seperti yang saya pernah bilang itu, kalau kita pergi ke Jerman, lebih Jerman ke Jerman. Kalau kita Amerika, lebih Amerika dari Amerika. Nah kalau itu ya wassalam lah. Apalagi setelah sampai di sana, kemudian menjelek-jelekkan negeri sendiri dengan segala masalahnya, dibilang ini itu. Ya kalau menjelek-jelekkan ya dibikin dengan standarnya mereka pasti banyak lah kurangnya. Menjelek-jelekkan sih gampang sekali, tapi bukan itu masalahnya. Kalau kita udah disekolahin, jadi orang pintar kemana-mana, kita jadi diaspora, tugas kita itu menjadi ambasadornya Indonesia untuk mereka. Bukan justru di sana mencari uang dengan cara menjelek-jelekkan negerinya sendiri. Wah itu mah parah banget kalau itu yang terjadi. Tapi banyak yang begitu kan? Banyak. Banyak bahkan menjual harga diri bangsa dengan harga murah. Ada juga yang begitu-begitu. Banyak orang yang isinya mencaci maki negeri sendiri. Gampang. Itu yang dibilang oleh siapa namanya itu, Ama atau Aidu. Mungkin Mas Bahri pernah ingat itu. Jadi personal indoctrination against ourselves. Isinya apa? Menjelek-jelekkan negeri sendiri, menjelekkan diri sendiri terus. Kenapa? Itulah mental kapitalisme. Itulah yang ditanamkan oleh mental kolonialisme. Itulah yang ditanamkan oleh para kolonialis dulu. Kita diminta menjelek-jelekkan negerinya sendiri, sehingga kita benci pada negeri sendiri. Kenapa? Ya itu alunan musik yang mereka mainkan dan kita
terjebak dalam alunan musik itu. Kira-kira gitu, Mas. Nih, sahabat Binom ya, entah nanti anaknya, entah sahabat Binom sendiri yang punya opportunity nanti menjadi diaspora, jangan lupa tuh pesan terakhir itu. Jati diri, karena kita bisa menjadi the next China, the next India, the next Jepang, sama Korea karena urusan jati diri. Dan bisa jadi ya seperti China is not a country but a community ya Pak. Indonesia juga sama kan? It can be not only a country but juga community. Bahkan kalau Cina itu kan bilang China's overseas China's, gitu. India bilang Indians overseas is Indian, gitu kan? Ya tinggal sama Indonesia overseas is. Jadi ya terlepas mereka jadi warga negara manapun, tapi jati dirinya sebagai orang Indonesia jangan pernah lupa. Okay. Jangan jelek-jelekkan negeri ini. Kalau salah, ayo kita benerin. Tapi apa yang kita bisa kontribusi untuk negeri ini ya kan? Kalau nggak salah siapa yang Presiden Amerika itu mengatakan jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepada Anda, tapi tanyakan apa yang bisa Anda berikan untuk negara. Kennedy kalau nggak salah. Nah itu harusnya ini kan. Jangan menjelek-jelekkan negeri sendiri lah. Kalau menjelek-jelekkan sih gampang lah. Ya. Nggak usah jadi diaspora sukses di luar negeri, menjelek-jelekkan juga bisa teman-teman itu. Gitu. Oke, sahabat Binom, kita akan ketemu lagi ya. Tapi hari ini edisi spesial dan saya mungkin pengen punya kesempatan Pak Azam, kita harus mengucapkan HUT ulang tahun Republik Indonesia ke-78 ya, 78. Udah tua juga kalau 78. Bukan usia yang muda juga 78 lah gitu ya, 8. Dan menjadi tugas kita berbuat yang terbaik untuk negeri menyongsong 100 tahun usia Indonesia, usia emas katanya. Nah harapannya waktu itu kalau menurut ramalan dari mana-mana kita akan menjadi negara nomor 4 atau nomor 5 di dunia dari sisi ukuran ekonomi. Dan itu saya yakin betul dari ramalan-ramalan yang saya sudah buat dari lama, kita itu 2030 aja bisa menjadi nomor 5, nomor 6. 2045 kita akan nomor 5, nomor 4 lah. Nomor 4 mungkin bisa di atas kita mungkin Cina, India, Amerika. Habis itu bisa kita lolos. Jadi kita nomor 4 gitu. Cuman yang menjadi penting adalah kalau kita nanti jadi nomor 4, jangan sampai penduduk negeri ini nggak bisa menikmati nomor 4-nya itu, yang menikmati malah orang lain yang Amerika nomor 1 tapi yang menikmati bukan orang Indianya. Bukan orang Indian, itu maksud saya gitu ya. Sama, jadi jangan sampai nanti Indonesia menjadi nomor 4 tapi nasibnya seperti Amerika, orang Indian nggak menikmati. Itu pesan merah putih ya, karena kebetulan ini bulan Agustus. Oke, sahabat Binom, jangan sampai ketinggalan, follow us terus ya, informasi akan terus kami update di next podcast. Always be there or you will be behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.